Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, malam selalu terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Udara dingin yang turun dari pegunungan membawa aroma lembab dari tanah basah dan dedaunan hutan yang lebat. Saat senja merayap pergi, suara jangkrik mulai bersahut-sahutan, mengiringi bisikan angin yang seolah membawa pesan dari dunia lain. Penduduk desa tahu, begitu matahari benar-benar lenyap di balik bukit, tidak ada seorang pun yang boleh berada di luar rumah. Mereka menutup pintu rapat-rapat, menyalakan dupa, dan berdoa dalam hati agar malam itu berlalu dengan tenang. Sebab konon, ketika angin malam berhembus tanpa arah dan anjing-anjing menggonggong ke langit, itu pertanda makhluk yang tak lagi sepenuhnya manusia sedang terbang mencari mangsanya. Namun jauh sebelum kisah itu menjadi legenda, hiduplah seorang wanita bernama Maharati. Ia tumbuh di desa itu dengan wajah yang tak sempurna. Sebagian pipinya cacat sejak lahir, membuat anak-anak lain sering mengejeknya. Perempuan jelek pembawa sial, begitu mereka memanggilnya. Setiap kali ia menatap bayangan dirinya di air sungai, hatinya terasa hancur. Ia tahu, di balik tatapan orang-orang, tersimpan rasa jijik dan iba yang menusuk lebih dalam dari belati. Maharati mulai menjauh dari keramaian, memilih hidup dalam kesendirian di gubuk kecil di pinggir hutan. Dalam sunyi, ia sering berbisik pada dirinya sendiri, andaikan aku bisa cantik, hanya sebentar saja, agar mereka berhenti menertawakanku. Hingga suatu malam, di bawah sinar bulan purnama yang menggantung sempurna di langit, Maharati bertemu seorang nenek misterius di tepi hutan. Nenek itu muncul tanpa suara, seolah terbuat dari kabut yang menyatu dengan kegelapan. Rambutnya putih panjang, matanya memancarkan cahaya merah redup, dan suaranya serak namun menggoda. Kau ingin cantik, anakku? Cantik dan abadi, hingga tak ada lagi yang berani merendahkanmu. Maharati tertegun. Dalam hati kecilnya, rasa takut dan harapan beradu. Ia tahu, tak ada kebaikan yang datang dari kegelapan. Tapi keinginannya untuk diterima, untuk dicintai, jauh lebih besar daripada ketakutannya. Sang nenek kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil dari balik jubahnya. Botol kaca berwarna hitam pekat, seolah menyimpan rahasia gelap di dalamnya. Minumlah ini, ucapnya lirih, dan tambahkan darah wanita yang baru melahirkan. Maka kecantikan dan keabadian akan menjadi milikmu. Maharati menatap cairan itu dengan gemetar. Uap hitam tipis keluar dari mulut botol, menebar aroma aneh, manis namun memualkan. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, nenek itu sudah menghilang bersama kabut malam, meninggalkan Maharati dengan botol di tangan dan dada berdebar tak menentu. Malam itu, Maharati tidak bisa tidur. Suara detak jantungnya berpacu dengan desir angin di luar. Ia memandangi botol itu lama sekali, sampai akhirnya rasa putus asa menelan seluruh logikanya. Hanya setes darah, dan aku akan cantik, bisiknya pelan. Ia lalu menyelinap ke rumah seorang ibu yang baru melahirkan di pinggir desa. Tangannya gemetar saat mengangkat botol itu, tapi rasa ingin berubah sudah menutup seluruh rasa iba yang tersisa. Saat tetes darah pertama jatuh dan menyentuh bibirnya, panas luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Maharati terjatuh, menggigil, lalu tertawa di antara tangisnya. Kulitnya kini bersinar lembut, wajahnya sempurna. Tapi di balik keindahan itu, sesuatu yang gelap telah terbangun di dalam dirinya. Beberapa hari setelah malam itu, tubuh Maharati berubah semakin sempurna. Kulitnya lembut seperti porselen, matanya berkilau bagai bintang di air, dan senyumnya membuat siapapun terpana. Orang-orang mulai memandangnya dengan kagum, tak lagi dengan jijik atau iba. Namun di balik senyum itu, Maharati menyembunyikan rahasia kelam. Setiap malam tubuhnya terasa panas, tenggorokannya kering seperti terbakar, dan di kepalanya terdengar bisikan halus yang tak henti memanggilnya. Darah, darah segar, suara itu menggelitik pikirannya, membuatnya tak bisa tidur. Ia mencoba menahan diri, namun rasa haus itu tumbuh semakin kuat, seperti api yang melahap dari dalam. Malam-malam berikutnya menjadi siksaan. Maharati mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia mencium aroma darah bahkan dari jarak jauh, dan setiap kali mendengar tangisan bayi, tubuhnya bergetar seolah sedang dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Pada akhirnya, ia menyerah. Dalam kegelapan malam, ia melangkah tanpa sadar menuju rumah seorang wanita yang baru melahirkan. Matanya kosong, napasnya berat,
Ia mendekat, dan untuk kedua kalinya, darah mengalir di bibirnya. Tapi kali ini, ia menikmatinya. Rasa nikmat itu membuatnya lupa siapa dirinya, manusia, atau sesuatu yang lain. Desa pun mulai resah. Dalam seminggu, 2 bayi meninggal tanpa sebab jelas, dan beberapa ibu muda jatuh sakit misterius. Luka-luka aneh ditemukan di tubuh mereka, seolah sesuatu telah menghisap kehidupan dari dalam. Warga berbisik ketakutan, menyalahkan roh jahat, memohon perlindungan pada dukun dan leluhur. Tak seorang pun menyangka bahwa makhluk yang mereka takuti itu sebenarnya tinggal di antara mereka, tersenyum lembut setiap pagi, menyapa seolah tak terjadi apa-apa. Maharati berjalan di jalan setapak desa dengan anggun, menyembunyikan matanya yang perlahan berubah menjadi merah ketika matahari mulai tenggelam. Suatu malam, datanglah seorang dukun tua dari desa seberang. Ia mendengar kabar tentang kematian dan darah yang hilang tanpa jejak. Dengan tongkat kayu dan dupa di tangannya, ia berkata, makhluk itu bukan manusia. Ia adalah roh haus darah yang terikat pada perjanjian gelap. Warga mendengarkan dengan ngeri. Dukun itu menatap mereka satu persatu, lalu berbisik, kita akan tahu siapa dia saat bulan purnama muncul. Malam itu, wujud aslinya akan terungkap. Maka warga pun bersiap, menyembunyikan diri di balik pepohonan dan semak, menanti malam yang dijanjikan dengan jantung berdebar keras di dada. Dan ketika malam itu tiba, langit tampak terlalu terang. Bulan purnama menggantung di atas hutan, memantulkan cahaya ke jendela rumah Maharati. Di dalam kamarnya, ia merintih kesakitan. Tubuhnya menggeliat hebat seolah ada sesuatu yang hendak keluar dari dalam dirinya. Ia berusaha menahan, tapi rasa panas dan sakit itu tak tertahankan. Lalu, kerat, lehernya terbelah perlahan, dan dari tubuhnya, kepalanya terpisah, melayang ke udara. Organ-organ dalamnya menggantung, berkilau di bawah sinar bulan, meneteskan darah yang menimbulkan bau anyir menusuk. Kepala itu berputar perlahan, matanya merah menyala, bibirnya menyeringai. Malam itu, Maharati bukan lagi manusia. Ia telah menjadi kuyang, makhluk terkutuk yang terbang mencari darah, dikutuk untuk selamanya di bawah cahaya purnama. Udara malam terasa lebih berat dari biasanya ketika kuyang itu mulai melayang di atas desa. Kepalanya bergerak pelan di antara pohonan. Organ dalamnya bergoyang mengikuti arah angin, meneteskan darah yang berkilau di bawah sinar bulan. Dari kejauhan terdengar suara dengung halus, seperti lebah raksasa yang berputar-putar di langit. Setiap kali kuyang mendekat, anjing-anjing menggonggong liar dan ayam berkokok ketakutan sebelum akhirnya terdiam tiba-tiba. Maharati, atau apapun yang tersisa darinya, kini hanya mengikuti naluri haus darah. Matanya menyala merah, menatap rumah-rumah yang gelap, mencari aroma yang sudah dikenalnya, darah ibu yang baru melahirkan. Warga yang bersembunyi di balik pohon menahan napas ketika melihat kepala itu melayang perlahan. Salah satu dari mereka tanpa sengaja menjatuhkan obor kecil, dan percikan apinya menarik perhatian kuyang. Seketika, makhluk itu menoleh, menatap tajam ke arah mereka. Tatapannya seperti bara api yang menembus kegelapan, membuat jantung orang-orang berdegup kencang. Dalam sekejap, kuyang melesat mendekat dengan kecepatan tak terbayangkan, meninggalkan jejak bau darah dan hembusan angin panas yang membuat daun-daun berterbangan. Warga menjerit ketakutan, berlarian tanpa arah, sementara makhluk itu mengejar, berputar-putar di atas kepala mereka dengan suara mendesis seperti ular. Di tengah kekacauan itu, dukun tua segera menancapkan tongkatnya ke tanah dan mulai membaca mantra kuno dalam bahasa yang nyaris tak dimengerti siapapun. Suaranya dalam dan berat, menggema di antara pepohonan. Ia menyalakan dupa dan menaburkan garam di tanah, membentuk lingkaran pelindung. Jangan biarkan dia kembali ke tubuhnya sebelum fajar, serunya lantang. Beberapa warga yang masih berani berdiri berlari ke rumah Maharati, menemukan tubuhnya yang tanpa kepala tergeletak di lantai, pucat dan membiru. Mereka memagari tubuh itu dengan daun kelor dan air kapur, seperti yang diajarkan dukun. Suara kuyang di luar semakin marah, menjerit, meraung seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Kepala itu berputar-putar di langit, menjerit histeris. Dari mulutnya keluar suara yang bukan lagi suara manusia. Aku tidak ingin mati. Aku hanya ingin diterima. Jeritnya menggema di antara pepohonan. Air mata darah mengalir di pipinya yang kini tak lagi cantik, melainkan mengerikan. Warga yang mendengarnya gemetar, sebagian merasa iba,
tapi ketakutan menutup segala belas kasih. Kuyang itu menubruk batas lingkaran garam berkali-kali, tapi setiap kali menyentuhnya, tubuhnya terbakar cahaya merah menyala. Dukun tua terus melantunkan mantra, suaranya serak namun tegas, sementara cahaya fajar mulai menembus ujung langit di sebelah timur. Ketika ayam pertama berkokok, teriakan kuyang itu berubah menjadi raungan panjang dan menyayat. Tubuh tanpa kepala Maharati yang terbaring di lantai mulai membusuk, kulitnya menghitam, dan darah mengalir keluar seperti air yang mendidih. Kepala yang terbang di langit bergetar hebat, lalu jatuh menghantam tanah. Organ-organ dalamnya terurai, tetapi matanya masih terbuka, seolah menatap dunia dengan kebencian yang belum padam. Beberapa warga menjerit, sebagian lain berlari menjauh, takut kutukan itu akan berpindah. Dukun tua mendekat perlahan, menatap kepala itu dengan tatapan ibat dan ngeri bercampur menjadi satu. Ia tidak mati, katanya lirih, hanya terpisah dari tubuhnya. Selama masih ada manusia yang dikuasai iri dan ambisi, kuyang akan tetap hidup. Pagi itu, setelah semuanya berakhir, desa terbungkus kesunyian yang menakutkan. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menelan sisa-sisa darah dan abu dupa yang masih mengepul di udara. Dukun tua menatap kepala Maharati yang kini tak bergerak. Ia tahu, kematian itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dengan hati-hati, ia membungkus kepala itu dengan kain hitam dan membawanya jauh ke dalam hutan, menuju tempat di mana sinar matahari jarang menyentuh tanah. Di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjalar seperti urat raksasa, ia menggali tanah dan menguburnya dalam diam. Kau tidak akan tenang, bisiknya, tapi kau juga tidak akan bebas. Sejak hari itu, desa tak pernah benar-benar tenang. Malam-malam di sana selalu membawa tanda-tanda ganjil, cahaya merah kecil yang melayang rendah di atas pepohonan, suara lirih seperti tangisan perempuan, dan aroma darah yang muncul tanpa sebab. Anjing-anjing menyala ke arah langit, lalu berhenti tiba-tiba, seolah ketakutan oleh sesuatu yang tak bisa dilihat. Orang-orang percaya, Roh Maharati masih gentayangan, menyesali kutukan yang ia ciptakan sendiri. Ia mencari tubuhnya yang telah membusuk, mencoba menyatu kembali agar bisa hidup abadi seperti janji nenek misterius itu. Tapi tak ada yang bisa ia temukan, selain kehampaan dan penyesalan yang tak berujung. Dari waktu ke waktu, kisah tentang kuyang terus menyebar ke desa-desa lain. Ada yang mengaku melihat kepala terbang melintas di atas sungai. Ada pula yang mendengar suara lirih memanggil namanya di tengah malam. Begitu katanya. Setiap kali seseorang melahirkan, warga menyalakan dupa dan menaburkan garam di sekeliling rumah, berharap makhluk itu tidak berani mendekat. Namun terkadang, aroma busuk darah tiba-tiba muncul di udara, diikuti cahaya merah kecil yang menari di balik tirai. Tak seorang pun berani memeriksanya, karena mereka tahu mungkin itu bukan cahaya lentera, melainkan mata sang kuyang yang lapar. Waktu berlalu, generasi berganti, namun cerita itu tak pernah pudar. Para orang tua selalu berpesan pada anak-anak mereka, jangan berjalan sendirian di malam hari, apalagi saat bulan purnama. Mereka menggantung bawang putih di pintu, menyimpan jarum dan paku di bawah bantal, benda-benda sederhana yang dipercaya mampu menolak roh jahat. Tapi bagi sebagian orang tua, semua itu hanyalah pengingat bahwa keserakahan manusia bisa melahirkan kegelapan yang lebih menakutkan dari makhluk manapun. Mereka berbisik di depan api unggun, kuyang bukan hanya legenda, ia adalah dosa yang menolak mati. Dan begitulah legenda tentang asal-usul kuyang hidup hingga kini. Di setiap hembusan angin malam, seolah terdengar suara samar Maharati memohon pengampunan yang tak akan pernah datang. Ia terkutuk untuk terbang di antara dunia hidup dan mati, mencari darah agar tetap ada, tapi tak pernah benar-benar hidup. Wajahnya yang dulu cantik kini menjadi simbol dari keserakahan dan penderitaan. Sebab pada akhirnya, keinginan untuk menjadi sempurna membuatnya kehilangan segalanya, tubuhnya, jiwanya, dan tempatnya di dunia. Maka jika suatu malam kau melihat cahaya merah kecil melayang di langit, berhentilah sejenak, berdoalah dalam hati, karena mungkin itu bukan bintang jatuh, melainkan Maharati yang masih mencari jalannya pulang.